Partai Persatuan Pembangunan memutuskan Bapak Haji Ganjar Pranowo SHMIP sebagai calon Presiden Republik Indonesia pada pemilihan umum Presiden Republik Indonesia tahun 2024 yang akan datang. Pencapresan Ganjar Pranowo oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pada tanggal 21 April 2023 lalu tentu saja telah menjawab rasa penasaran banyak pihak yang selama ini menunggu siapa sosok capres dari partai berlambang banteng dengan moncong putih itu. Kendati demikian, tak sedikit dari mereka mengaku merasa tidak kaget kalau Ganjarlah yang akan diutus oleh PDIP. Pasalnya, jauh sebelum diumumkan, sosok tersebut sudah diprediksi banyak pihak. Apalagi elektabilitasnya yang tinggi dan selalu unggul di hampir setiap hasil survei. Misalnya para relawan Ganjar yang tergabung dalam Rumah Umat Islam Bangsa Indonesia atau RUIBI. Melalui juru bicaranya, Fahmi Fazda, pada Kamis 27 April 2023 kemarin, RUIBI mengaku tidak kaget dengan keputusan tersebut. Kami tidak kaget, satu, karena kalau membaca ambang batas presiden, itu 20% kursi DPR dan 25% suara nasional, itu hanya satu-satunya partai yang bisa mencalonkan hanya PDIP saja. Dan Pak Ganjar di beberapa lembaga survei, walaupun setelah digoyang isu Israel kemarin terakhir, masih tetap juara, 35% dan sisanya dibagi-bagi, yang kedua Pak Prabowo, yang ketiga Pak Anies. Dari dua bacaan itu, kami sebagai relawan Ganjar yang tergabung di RUIBI dan Pagar tidak kaget. Akhirnya akan dua kekuatan tersebut mengerucut menjadi Pak Ganjar dideklarasikan oleh Ibu Mega itu sendiri. Fahmi menambahkan, pihaknya juga sangat mengapresiasi keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri yang mengumumkan capres tepat 1 hari sebelum Lebaran. Itu, katanya, momen yang sangat pas di mana orang-orang banyak yang melakukan mudik lebaran ke kampung halaman, sehingga hal ini berpotensi meningkatkan popularitas Ganjar sampai ke pelosok-pelosok wilayah. Ditanya soal mulai banyaknya partai-partai lain yang merapat ke Ganjar seperti PSI, Hanura, dan PPP, Fahmi menyebut semua itu awal yang baik dalam perjalanan Ganjar menuju Pilpres 2024 mendatang. Khususnya untuk PPP, Fahmi menilai PDIP dengan partai berlambang Ka'bah tersebut sudah sejak lama mempunyai kedekatan baik dalam nilai historis maupun secara personal dengan sosok Ganjar Pranowo. Ini sangat cocok sekali P3 mendukung Pak Ganjar. Kenapa? Karena setidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama, secara nasional P3 dan PDIP itu sudah ada chemistry sebelumnya. Terbukti Ibu Mega pernah jadi presiden dan wakilnya adalah Bapak Hamzahas. Bapak sendiri yang punya kedekatan dengan Mbah Mun di Jawa Tengah, almarhum, almaghfurlah, guru kita semua, Mbah Maimun Zuber. Berangkat dari sana, secara lokal, P3 sudah pernah mengantarkan Pak Ganjar di Jateng bersama dengan Gus Taji Yassin. Secara lokal. Jadi secara nasional pun secara lokal, P3 dan PDIP sudah mempunyai kecocokan. Apalagi kalau ngobrolin sejarah, dua-duanya pernah jadi yang didiskreditkan oleh Orde Baru. Kalau secara detail lagi, Pak Ganjar tidak bisa lepas daripada P3. Sudah disampaikan oleh Pak Hasto dan Pak Romi bahwa mertuanya sendiri itu Mbak Ahmad Supriyadi ya, itu sudah 4 periode rentang tahun 1973 dan 1991 menjabat jadi DPRD Purbalingga hingga akhirnya menjadi MPR RI. Itu dari mertua, bahkan rumahnya sendiri masih aktif dipakai untuk kegiatan P3 di Jawa Tengah. Dan kakak iparnya Nurul Hidayah sekarang masih aktif menjadi fraksi dari P3 di Jawa Tengah. Artinya secara keluarga, secara histori nasional pun secara histori lokal, Pak Ganjar sudah sangat diakui oleh P3 dan
secara keseluruhan PDIP dan P3 itu kemudian sudah ada histori kekeluargaan di sana. Lebih lanjut, pimpinan umum pesantren Miftahul Huda Al-Wafi Kalimanggis Tasikmalaya itu juga menegaskan bahwa para relawan yang tergabung dalam RUIBI akan terus berupaya semaksimal mungkin untuk memperjuangkan Ganjar keluar sebagai pemenang dalam perhelatan Pilpres 2024 mendatang. Menurutnya, RUIBI bakal masih melakukan berbagai langkah untuk menjaga suara Ganjar menjelang pemilu baik di Jawa Barat maupun di tingkat nasional. Kami akan terus bersilaturahmi dengan setiap elemen, karena kalau ngobrolin pasukan Ganjar yang kami buat, pagar, itu di bawahnya ada insan-insan pesantren dan ada insan-insan yang lain. Kali ini dengan RUIBI-nya kami terus konsolidasi dengan tiap pesantren, bersilaturahmi dengan tiap pesantren untuk penyamaan persepsi, menyamakan pola pikir seperti apa Indonesia di tahun 2024 ke depannya, seperti itu.